Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kandung kemih dalam anatomi mamalia adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Dalam anatomi, uretra ialah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Ginjal memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah pembentukan urin, ekskresi produk sampah, mengatur elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengontrol keseimbangan air, mengatur tekanan darah, bersihan ginjal, mengatur produksi sel darah, sintesis vitamin D menjadi bentuk aktif, sekresi prostaglandin, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk atau ciri-ciri dari ginjal sendiri. Ginjal sepasang organ manusia yang berbentuk seperti kacang. Warnanya coklat kemerahan. Letaknya retroperitoneal dari iga ke-12 sampai lumbal ketiga. Ginjal orang dewasa kira-kira beratnya 112 sampai 170. Panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya sekitar 2,5 cm. Hal ini diutarakan oleh Port and Matvin tahun 2009. Biasanya ginjal kanan lebih rendah dibanding kiri. Parenkim ginjal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah korteks. Korteks lebarnya 1 cm. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Yang kedua ialah medula, di mana lebarnya 5 cm. Untuk suplai darah ke ginjal ialah hilum, ada bagian cekung di mana tempat arteri renal masuk dan ureter dan vena renal keluar. Ginjal menerima sekitar 20% sampai 25% dari total cardiac output atau semua darah bersirkulasi 12 kali per jam. Arteri renal berasal dari aorta abdominal, bercabang yaitu arteriola afferent, bercabang juga menjadi glomerulus. Glomerulus atau kapiler yang bertanggung jawab untuk filtrasi glomerular. Darah meninggalkan ginjal melalui arteriola afferent menuju vena cava inferior. Nephrons. Nefron sendiri, setiap ginjal memiliki 1 juta nephrons atau parenchyma yang dimana berfungsi untuk pembentukan urin. Jika jumlah nefron kurang dari 20% dari normal, maka itu disebut dengan renal replacement. Jenis nefron kortikal 80% sampai 85%. Ginjal terdiri dari 2 komponen dasar. Yang pertama, glomerulus, yaitu jaringan kapiler antara efferent dan efferent yang dilapisi oleh struktur epitelial disebut kapsul Bowman. Membran glomerular atau endothelium, basement, dan epitel. Yang kedua, tubulus. Tubulus proximal, loop of Henle, tubulus distal.
vesicle tubulus distal yang berada di daerah ini disebut makula densa atau aparatus juxtaglomerular atau renin. Renin adalah hormon yang secara langsung mengontrol tekanan darah arteri. Komponen tubular terdiri dari kapsula Bowman, tubulus proximal, descending dan ascending loop of Henle, dan cortical dan ductus pengumpul. Pembentukan urin. Tubuh manusia sehat itu 60%-nya adalah air. Urin dibentuk melalui 3 proses. Yang pertama, filtrasi glomerular, yang kedua, reabsorpsi tubular, yang ketiga, sekresi tubular. Asam amino dan glukosa biasanya disaring di tingkat dari glomerulus dan diserap kembali sehingga tidak diekskresikan dalam urin. Jika kadar glukosa dalam glomerulus melebihi kapasitas absorpsi, maka akan terjadi glukosuria, diabetes atau ibu hamil. Protein dalam urin disebut proteinuria. Normal, tidak ada protein pada urin. Proses filtrasi glomerulus. Normal darah melalui ginjal 1.200 ml per menit atau sekitar 180 liter per hari. Penyaringan cairan disebut filtrasi atau ultrafiltrasi. Filtrasi normal pada air, elektrolit, dan molekul kecil, sedangkan molekul besar tetap dalam darah. Efisiensi filtrasi, tingkat tekanan darah di glomerulus akan menyebabkan gangguan aliran darah seperti hipotensi, menurunnya tekanan onkotik, peningkatan tekanan di tubulus renal obstruksi. Reabsorpsi tubuler dan sekresi, zat yang bergerak dari filtrasi masuk lagi ke peritubular kapiler atau vasa rekta. Sekresi ialah zat yang bergerak dari peritubuler atau vasa rekta masuk ke filtrasi tubuler. 99% akan direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah untuk pembentukan urin 1-2 liter per hari. Reabsorpsi dan sekresi melibatkan aktif dan pasif transport, membutuhkan energi. Antidiuretik hormon atau ADH dikenal dengan vasopresin adalah hormon yang disekresikan oleh posterior kelenjar pituitari dalam merespon perubahan osmolaliti darah. Intake air menurun, maka terjadilah osmolaliti darah meningkat. Kemudian, stimulasi ADH, setelah itu terjadilah peningkatan reabsorpsi air, dan selanjutnya terjadilah osmolaliti darah normal. Ketika intake air meningkat, sekresi ADH pun ditekan. Kemudian terjadilah penurunan reabsorpsi dan selanjutnya terjadi peningkatan volume urin atau diuresis. Dilusi urin tetap gravitasi atau osmolaliti tetap 300. Kemudian terjadilah ketidakmampuan konsentrasi dan dilusi urin, maka terjadilah tanda penyakit ginjal. Osmolarity and osmolality. Osmolarity maksudnya adalah rasio zat terlarut terhadap air. Pengaturan air dan garam atau natrium sangat penting untuk mengontrol volume ekstraseluler dan osmolarity serum dan urin. Perubahan osmolarity 1% sampai 2% dalam serum dapat menyebabkan keinginan untuk minum atau konservasi air oleh ginjal. Menurut Jones 2006, tingkat dilution atau pengenceran atau konsentrasi urin diukur dengan satuan osmolality, jumlah osmoles terlarut per kilogram larutan. Filtrasi glomerulus kapiler normal sama dengan darah 280 sampai 300 mOUSM per kilogram. Regulasi ekskresi air. Jumlah air yang dieskresi, maka penting dengan mengetahui fungsi ginjal. Ketika intake meningkat, maka volume urin pun meningkat.
dan begitupun sebaliknya. Orang normal minum 1.300 ml cairan per oral dan 1.000 ml dan dari air pada makanan per hari. Ketika output, maka 900 ml melalui kulit dan paru-paru, 500 ml melalui keringat, dan 200 ml feses. Pengukuran berat badan harian yaitu untuk mengetahui status cairan. 1 pon sama dengan 0,45 kg atau sama dengan 500 ml. Regulasi dari ekskresi elektrolit. Saat fungsi ginjal normal, volume elektrolit diekskresikan per hari sama dengan jumlah yang diingesti. Ekskresi volume sodium tergantung aldosteron. Aldosteron yaitu hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal. Regulasi asam basa. Normal pH-nya 7,35 sampai 7,45. Reabsorpsi bikarbonatnya dari urin. Jika darah lebih asam, maka terjadilah penghambatan fungsi sel. Pada orang dewasa, normal ekskresi 70 mili ekuivalen asam per hari. Pada ginjal, dapat mengekskresi asam secara langsung ke dalam urin sampai pH 4,5. Autoregulasi tekanan darah. Kegagalan feedback mekanisme akan menyebabkan hipertensi. Perfusi kurang atau naiknya osmolality akan menyebabkan pituitari dan aldosteron. Bersihan renal. Renal clearance adalah kemampuan ginjal membersihkan solut atau zat dan plasma. Urin 24 jam dikumpulkan untuk mengetahui renal clearance. Menggunakan produk sampah kreatinin atau GFR. GFR normal dewasa adalah 125 ml sampai dengan 200 ml. Regulasi produksi sel darah merah. Saat ginjal mendeteksi penurunan oksigen di aliran darah ginjal, eritropoietin atau glikoprotein ke sumsum tulang merah dan sel darah merah. Vitamin D dan prostaglandin. Konversi vitamin D tidak aktif menjadi aktif. 1,25 penting mempertahankan kadar kalsium. Ginjal memproduksi prostaglandin E dan prostasilin akan menyebabkan efek vasodilator dan mempertahankan aliran darah ginjal. Ekskresi produk sampah akan menghasilkan metabolisme protein adalah urea 25 sampai 30 gram per hari. Selain itu, ekskresi kreatinin, fosfat dan sulfat asam urat. Penyimpanan urin. Pengisian dan pengosongan urin dimediasi oleh simpatik dan parasimpatik. T10 sampai dengan T12 untuk adekuat filtrasi akan menyebabkan tekanan kandung kemih di bawah 40 cm H2O. Sensasi mulai saat kandung kemih 150 sampai dengan 200 ml, kuat 300 ml sampai dengan 500 ml. Kandung kemih seharusnya dapat menyimpan urin 2 sampai 4 jam. Pada jam malam hari dikeluarkan vasopresin, penurunan intake ke produksi urin 6 sampai 8 jam. Vasopresin dan kompliansi kandung kemih akan menyebabkan nokturia. Pengosongan kandung kemih berkemih normal kira-kira 8 kali per 24 jam. Kontraksi kandung kemih S1 sampai dengan S4 akan menyebabkan relaksasi. Sphincter uretra. Sistem destroyed spinal cord injury. Result urin tidak lebih dari 50 ml.
Oke teman-teman, mungkin materi yang kami sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.